Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 FM18B dengan nama anggota kelompok Nanda Khairani, Ripaldi Mardiansyah, Siltia Mutianuri, Dita Latifah, Vivi Vidya, dan Desi Sintia Saragih dari kelas FM18A akan mempresentasikan tentang pengajuan pembuatan apotek. Pendahuluan. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apotek dalam pelaksanaannya mempunyai dua fungsi, yaitu 1. Sebagai unit pelayanan kesehatan dan 2. Sebagai unit bisnis. Nama apotek yang didirikan adalah Apotek Generik yang terletak di Jalan Kosambi Curug nomor 216. Tujuan pendirian apotek antara lain: pertama, menyediakan dan menyalurkan perbekalan farmasi yang bermutu dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, tempat pengabdian profesi apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. Ketiga, memberikan informasi tentang kesehatan, khususnya tentang obat serta pengobatan yang benar dan rasional. Yang keempat, sarana farmasi yang melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat dan bahan obat. Pengelolaan fungsi apotek. Faktor yang harus diperhatikan dalam pendirian suatu apotek meliputi: yang pertama, pemilihan lokasi. Antara lain, letaknya strategis, dekat dengan pusat pelayanan kesehatan lain, berada di jalan utama, arus lalu lintas yang mendukung kelancaran mobilitas ke apotek, keadaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar, dan jumlah penduduk sekitar apotek. Yang kedua, syarat pendirian apotek berdasarkan Kemenkes. Yang pertama, fotokopi SIK atau SIP, fotokopi KTP, serta surat pernyataan tempat tinggal secara nyata, fotokopi dana bangunan, serta surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte, hak milik, atau sewa atau kontrak. Daftar asisten apoteker yang mencantumkan nama, alamat, tahun lulus, serta SIK. Asli dan fotokopi dari data terperinci alat perlengkapan apotek, surat pernyataan APA yang tidak bekerja pada perusahaan farmasi dan tidak menjadi APA di apotek yang lain. Asli dan fotokopi surat izin atas bagi PNS, anggota ABRI, dan pegawai instansi pemerintah lainnya. Akte perjanjian kerja sama PSA dan APA, surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran peraturan undang-undang farmasi, dan NPWP. Alat dan perbekalan farmasi yang diperlukan. Yang pertama, bangunan. Untuk bangunan di apotek generik terdiri dari ruang tunggu pasien, ruangan pelayanan, ruang konseling, ruang peracikan, tempat penyerahan obat, dan toilet. Untuk kelengkapan bangunan dilengkapi dengan penerangan apotek, sumber air bersih, alat pemadam, tempat sampah, ventilasi, sanitasi, papan nama APA, billboard nama apotek. Selanjutnya, peralatan. Yang pertama, alat pembuatan, pengolahan dan peracikan seperti timbangan dan anak timbangan, mortir dan stemper, sudip, batang pengaduk, dan gelas ukur. Yang kedua, alat perbekalan farmasi seperti pot plastik, lemari pendingin, kertas puyer, dan rak penyimpanan obat. Yang ketiga, wadah pengemas dan pembungkus seperti plastik, etiket, tas plastik, dan strapless. Yang keempat, alat administrasi seperti surat pesanan obat, OTC, obat wajib apotek, prekursor, psikotropika, dan narkotika, nota penjualan, buku pembelian obat, buku pengeluaran obat, buku resep, kwitansi,
alat tulis, blanko salinan resep, dan stempel apotek. Kemudian, perlengkapan seperti rak atau etalase obat, lemari khusus narkotika dan psikotropika, lemari obat seperti obat bebas terbatas, dan obat keras, dan lemari pendingin. Selanjutnya, buku-buku standar seperti Farmakope Indonesia edisi terbaru, kumpulan perundang-undangan terkait apotek, ISO edisi terbaru, MIMS edisi terbaru, dan farmakologi dan terapi. Tenaga kerja. Untuk mengelola sebuah apotek diperlukan tenaga kerja sesuai bidangnya. Berikut tenaga kerja yang harus ada. Apoteker pengelola apotek 1 orang, apoteker pendamping 1 orang, asisten apoteker 2 orang, administrasi keuangan 1 orang, dan pembantu umum 1 orang. Strategi dan inovasi. Adapun strategi yang ditempuh antara lain menyediakan jasa konseling secara gratis oleh APA, menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien, monitoring pasien, fasilitas yang menarik, kerjasama dengan praktek dokter, dan menerima pelayanan resep dengan sistem antar jemput dengan catatan masih dalam wilayah Karawang dan sekitarnya. Studi kelayakan pendirian apotek. Bangunan 4.300.000, peralatan 6.600.000, perlengkapan 11 juta, buku-buku standar 2.150.000. Penutup. Berdasarkan analisa situasi dan dengan memperhatikan studi kelayakannya, maka pendirian apotek generik terletak di pinggir jalan raya dan mudah dijangkau baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, sehingga mempunyai prospek yang cukup bagus, baik ditinjau dari segi pelayanan maupun usaha. Sekian materi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.